Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, dimanapun kita berada. Saya berharap kita dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu keempat setelah Trinitatis dari Kejadian 12 ayat 1-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergi Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal Abram atau yang sering kita dengar Abraham? Dia adalah bapa orang percaya. Abram merupakan keturunan orang yang tidak mengenal Tuhan, atau bisa kita katakan adalah orang kafir. Abram adalah keturunan orang kafir, orang-orang yang penyembah berhala. Tetapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi saluran berkat. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abram. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Kristus, Yesus Kristus, ada 3 hal yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama pemanggilan, yang kedua pengutusan, yang ketiga penyertaan. Abram dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Kemudian Tuhan mengutus dia untuk pergi ke negeri yang tidak dia ketahui. Ketiga, penyertaan. Tuhan tetap menyertai dia di sepanjang kehidupannya. Ini terbukti ketika kita membaca perikop ini. Ketika itu umurnya Abram 75 tahun dan belum mempunyai anak. Tetapi di umur 175 tahun ketika dia meninggal, dia sudah memiliki banyak sekali. Yang ingin kita katakan, yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemanggilan Tuhan kepada Abram dari orang-orang yang seharusnya secara rasional tidak terfikirkan oleh orang-orang bahwa Abram dari keturunan penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan. Pemanggilan. Kemudian Tuhan mengutus Abram pergi ke negeri yang tidak diketahui. Tetapi Tuhan tetap menyertainya, menambahkan berkat. Yang perlu kita tengok lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Abram di dalam kehidupannya telah tinggal di zona nyaman. Di tanah kelahirannya Ur Kasdim, dia sudah memiliki segalanya. Dia sudah memiliki harta. Dia sudah memiliki peliharaan yang banyak. Dia sudah memiliki yang namanya budak segala macam. Tetapi Tuhan menyuruh dia pergi dan meninggalkan semua yang dimilikinya. Secara logika kita berpikir, ketika kita disuruh pergi tanpa ada tujuan, kita akan berpikir untuk berulang kali. Tetapi di sini Abraham menerimanya. Dan terbukti Tuhan menyertainya dan menambahkan segala sesuatunya kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang Kristen. Kita adalah anak-anak yang percaya kepada Kristus.
Dan Bapa kita adalah Abraham, Bapa orang percaya. Oleh karena itu, kita harus percaya. Lihat pemanggilan diri kita. Tuhan telah memanggil kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang. Dari jalan yang gelap ke jalan yang terang. Melalui gereja. Tuhan memanggil kita. Lihat diri kita. Tuhan mengutus kita. Bersiaplah. Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita dapatkan. Berkat yang kita terima, itu dapat kita berikan kepada orang lain. Jangan takut akan hal esok. Jangan takut dengan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita menghitung di dalam kehidupan diri kita, berapa banyak berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Kemudian hitung berapa banyak yang telah kita berikan kepada sesama kita. Layakkah kita disebut sebagai orang Kristen? Tetapi melalui perikop ini, ingin mengatakan kepada kita, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita berlimpah-limpah. Oleh karena itu, kita sebagai wadah, berkat tersebut salurkan. Tidak hanya melalui harta kekayaan yang kita miliki. Tidak besar atau kecilnya, bukan karena dia kaya, bukan karena punya harta banyak, tetapi bisa saja melalui pikiran, tenaga, maupun perbuatan, dapat memberikan pendapat, saran, bisa menjadi sahabat, pendengar kepada sesama kita, atau mungkin menjadi penolong bagi sesama kita, bukan hanya melalui harta. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat isi hati kita. Jangan mau kalah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbagi tidak membuat engkau miskin. Berbagi tidak membuat engkau direndahkan. Tetapi berbagi membuat engkau dikenal. Berbagi membuat engkau dihargai karena Tuhan ada dalam dirimu. Melalui engkau, saluran berkat, kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Jadilah berkat bagi sesamamu melalui pikiran, tenaga, tidak hanya secara materi. Biarlah kiranya kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah kiranya hati dan pikiran kita tetap untuk melayani Tuhan. Amin.